Zaman sekarang produser itu kurang berani membuat film dari nol gitu. Pasti beraninya dari Yang ngapain yang? lagi main-mainan nih buat pose-pose adegan-adegan action pakai ini Bodikun dari Bandai. Fungsinya apaan? Fungsinya adalah, nah jadi ini alat ini fungsinya adalah untuk membuat adegan-adegan action dengan punya Bodikun ini nih. Kalau saya biasa bikin komik pakai alat ini buat pose-pose action, ngebantu gitu. Karena kan biasanya kita menggunakan model. Kalau dulu pakai foto pose-pose dari tim lah ya untuk membuat adegan-adegan action menggunakan manusia asli. Terus difoto adegan pedang, adegan yang sekiranya angle-angle-nya susah gitu. Tapi dengan adanya Bodikun ini, dengan adanya Bodikun ini mempermudah untuk membuat. Tapi sekarang ini nih kalau lihat di e-commerce ya, kalau lihat di e-commerce itu Bodikun ini udah ada yang bajakan gitu. Kopi dari Bandai ini bukan Bandai dan harganya 100 ribuan gitu. Kalau ini waktu beli ini 1,5 juta karena kan ya nggak ngerti ya, kayaknya sama aja, nggak pernah beli yang bajakannya juga sih. Tapi mungkin beda bahan yang bikin mahal kali ya. Bukan bajakan kali, maksudnya bukan bajakan ya, bootleg lah. Ya, bootleg. Kalau di dunia mainan disebutnya bootleg. KW kali maksudnya. Kualitas ada apa di bawahnya Bandai. Iya, tapi dia mengcopy figur ini gitu untuk pose-pose. Nih, saya kasih contoh ya. Nah, kalau pakai alat ini untuk menggambar, untuk bikin komik adegan-adegan jadi jauh lebih gampang ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi memang akhir-akhir ini pernah ada momen novel dijadiin film, ya nggak sih? Bener nggak? Ada momen novel dijadiin film. Banyak bukan? Iya, kayak Twilight atau Harry Potter, Narnia. Nah, sekarang eranya adalah membuat film dari komik gitu, dari komik atau dari game biasanya. Beberapa series kayak Fallout nih, kalau nggak salah Fallout, terus beberapa game-game lain yang dijadiin film kayak siapa sih yang dimainin sama Tom Holland tuh. Nah, itu juga dari game. Ya, kalau zaman dulunya lagi Tomb Raider dari game, terus apa lagi dari ya banyak lah gitu. Kayak terakhir nih yang dijadiin film apa namanya Minecraft ya. Itu dari game Minecraft ya, itu dari game-game yang sangat populer dimainin, bahkan sama anak kita juga dimainin. Itu juga salah satu yang lebih gampang untuk menggapai penonton, jauh lebih mudah maksudnya gitu, jauh lebih mudah karena mereka sudah punya fans kan. Beda sama film-film zaman dulu yang benar-benar dibuild dari awal, kayak misalnya Terminator, itu baru ada komiknya setelah filmnya terkenal. Dibikin film komik. dulu, baru komik. Yang dulu berani produser membuat, tapi ini belum tentu ya, bisa jadi saya salah, tapi kan sepengetahuan saya mereka dibuat dari nol, baru akhirnya dikomikin gitu. Kayak film Alien, Predator, itu akhirnya ada komiknya sekarang. Karena zaman sekarang, kalau kita melihat dari kritikus film atau reviewer film yang ada di YouTube atau ada di artikel-artikel, zaman sekarang produser itu kurang berani membuat film dari nol gitu. Pasti beraninya dari komik karena memang gampang, udah dapat fans, sudah ada penontonnya gitu, udah ada kultur popnya ya kayak gitu. Di sekarang nih April lagi ya, kalau Indonesia nih yang lagi viral film Jumbo kan ya, penontonnya terakhir 3,5 juta. Untuk film animasi itu udah keren banget. Jadi harapannya nih kita lagi ada project film tentang Sunan Gunung Jati gitu ya. Sunan Gunung Jati dan sejarah-sejarah Islam di tanah Jawa Barat ya, di tanah Sunda gitu. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa difilmin. Kalau memang berhasil terbit dan populer, nah, setidaknya yang itu atau film Janissaris. Masya Allah. Gitu. Insya Allah. Ya namanya juga kita bikin juga senang-senang, mudah-mudahan bermanfaat kayak gitu kira-kira. Yang aku suka aja kali ya. Iya. Yang aku suka ya. Yang pertama adalah zaman dulu kalau nggak salah X-Men
X-Men, Oh, iya. tapi sayang banget kecewa karena kostumnya itu nggak sesuai sama komiknya. Jadi banyak yang, tapi akhirnya tetap kita tonton, kita nikmatin, walaupun sayang banget nggak sesuai komiknya. Itu yang mana, tahun berapa? Pak? Tahun 97, sorry bukan tahun Kelas 97 berapa? kali ya, 99 SMA lah. SMA. Nah, SMP 95 mungkin 97 95 mungkin ya, X-Men pertama tuh. Itu seneng banget ada komik yang dijadiin film, tapi sayang banget tidak sesuai komiknya karena pakaiannya jaket-jaket gitu kan. Ntar mudah-mudahan ada filmnya. Terus yang mulai X-Men akhirnya terus berlanjut, tapi sayang banget terlalu maksain, terlalu harus realistis ya kan. Padahal Wolverine udah mirip banget sama komik. Kecuali tinggi badannya kan, kalau Wolverine nggak terlalu tinggi. Nah, yang paling terbaru akhirnya setelah X-Men sekian lama yang akhirnya muncul, yang benar-benar jadi core memory ya, itu Spider-Man. Oh, itu iya. kayak kepuasan banget karena benar-benar kostumnya benar-benar sesuai sama filmnya, sesuai komiknya gitu. Pakai topeng, jaring-jaring, dibikin lebih keren, nah ya, realistis, tapi tetap pose-pose gelantungannya itu sangat seru gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah itu apa lagi ya yang paling benar-benar mendekati komik? X-Men, terus lama-lama meningkat makin kayak komik, Spider-Man. Terus ada beberapa komik-komik yang difilmin tapi tetap kita kecewa, saya lupa sih, banyak banget. Terus akhirnya, nah film yang kolaps ya, kalau nggak salah film yang kolaps pertama-tama kan pernah ada era Avenger ya. Avenger itu superhero, kumpulan superhero yang komiknya itu terpisah, tapi ada komik yang menyatukan mereka kan, crossover gitu. Nah, film yang bikin heboh itu karena ada film yang berhasil melakukan itu kan, film Avenger. Tapi sebelumnya, sebelum ada film Avenger yang crossover akhirnya jadi terkenal gitu, sebenarnya ada. Tapi bukan dari komik, kayak film Freddy versus Jason, ingat gak? Freddy versus Jason. Nah, itu horor, film Hollywood pernah tuh nyoba film-film yang menggabungkan antara dua film dari, kalau nggak salah dari perusahaan yang berbeda, nggak tahu ya, kurang mempelajari, kurang riset dari apakah dari dua perusahaan film yang berbeda, apakah dari manajemen yang berbeda, akhirnya berhasil disatukan, itu heboh. Terus Alien versus Predator, itu sempat ada komiknya kalau Alien versus Predator, karena sebenarnya film Alien itu terpisah, film Predator itu terpisah. Di komiknya pun judul buku yang berbeda. Dua judul yang berbeda, dua film yang berbeda, yang mereka gara-gara ada komiknya tuh. Jadi kalau nggak salah Dark Horse ya nama komiknya, Dark Horse Alien versus Predator. Nah, itu orang pengen banget berhasil difilmin, akhirnya berhasil difilmin Alien versus. Tapi sih kalau YouTube collapse ya, film collapse. Nah, terus akhir muncul tuh film Batman versus Superman, tahu nggak? Tahu. Nah, itu film pertama yang bisa mengkolaborasikan Superman sama Batman. Itu di komik udah sering, tapi film nggak pernah berhasil melakukannya kecuali Zack Snyder itu tuh. Batman versus Superman dari MCU, MCU ya, Disney berhasil juga mempertemukan Avenger kayak Thor, Iron Man, Captain America, bahkan di film Civil War berhasil menghadirkan Spider-Man yang dulu tadinya ada di komik doang gitu. Nah, kejadian itu membuat para pencinta komik, pencinta film itu excited di zaman itu. Nggak tahu ya sekarang masanya udah lewat atau enggak. Selain yang Amerika, ada lagi nggak yang lain? Mungkin yang kita tunggu-tunggu kalau film Indonesia misalnya bisa berhasil kolaps. Paling Wiro Sableng, Si Buta dari Gua Hantu kalau di Indonesia tuh. Itu komik ya? Iya. Tapi kalau nggak salah Wiro Sableng itu novel ya awalnya. Kalau nggak salah itu novel buatannya aku lupa, dulu punya beberapa novelnya. Wiro Sableng, novel-novel tipis Wiro Sableng yang akhirnya difilmin gitu. Kalau Si Buta dari Gua Hantu kan dari komik, beneran dari komik. Terus kalau nggak salah pernah ada filmnya Indonesia tuh, Gundala ya. Iya. Sekarang kan Gundala yang versi baru sama versi lama itu pernah ada di filmin. Itu salah satu komik Indonesia, salah satunya ya, bukan itu doang. Yang dulu tuh Saras 008 itu film bukan dari komik, tapi akhirnya dikomikin tuh kalau nggak salah. Dikomikin. Gara-gara Saras terkenal akhirnya komikin Panji Manusia Milenium juga kalau nggak salah. Lihat komiknya mungkin bukan komik-komik serial yang panjang, tapi promo-promo iklan atau gimana gitu. Janisari sih, sama film ini nih, sama komik yang berbau Indonesia yang lagi kita garap sama Isa. Mudah-mudahan ada produser. Amin. Yang mendengar. Tolong didanai, diproduseri, didanai, disupport komik Janisaris. Ini superhero yang keren banget menurut yang bikin. Tapi pembacanya udah ada loh. Iya, itu
udah cetak berapa kali? Kita 3 kali ya, yang Iya, nomor bahkan 1 ya. sekarang jenis hari 1 udah habis lagi nih. Aduh, kita harus cetak ulang. Nama- Karena kalau komiknya berwarna banget ya. Jadi Udah modalnya lumayan wow gitu. udah 3 kali ya. Nah, sekarang kita lagi bikin yang keempat. Mudah-mudahan Masya Allah lebih dahsyat lagi penjualannya. Insya Allah. Gitu. Jadi ya begitulah kehidupan perkomikan di dunia universe-nya bumi ini. Ya mudah-mudahan ada komik-komik yang kita buat lebih bermanfaat. Ya semua komik pasti pembuatnya merasa menyempilkan moral, ya nggak sih? Setiap penulis ngerasa menyempilkan moral, tapi mudah-mudahan saya secara pribadi bisa menyelipkan moral-moral Islam, akhlak mulia seperti yang kita kenal Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Rasul ya, sunnah-sunnah. Bagaimana kalau jagoannya mimpi di film, di komik Janisaris episode 3 itu ada adegan jagoannya itu mimpi horor, terus sunahnya kan kalau kita mimpi serem ngeludah 3 kali ke kiri, itu ada adegannya di komik Janisaris. Nah mudah-mudahan ada komik-komik yang diangkat jadi film tapi memiliki pengetahuan, ada dagingnya secara diniyah, secara islami gitu-gitu. Mudah-mudahan Amin, sih insya Allah. kayak gitu-gitu. Dan buat teman-teman yang mau bikin komik, jangan lupa ada pesan moralnya yang bermanfaat Iya, jadi bagi kalau pembaca. ada komikus-komikus pemula yang ingin minta saran saya, nggak maksa, tapi harapannya sih karena kan yang kita buat itu ada tanggung jawabnya kan di dunia Iya, dan di akhirat. betul. Ada tanggung jawab di dunia bagi yang nonton, baca, dan juga di akhirat ya semuanya kita bikin pasti ditanya gitu. Betul. Walaupun kita ditanya mungkin tetap salah, tapi bisa bertanggung jawab gitu. Kita bisa bertanggung jawab lah dengan apa yang kita buat, seperti itu kira-kira. Ya mudah-mudahan teman-teman yang pemula-pemula ingin bikin karya, semoga dipikirkan kebaikan-kebaikan untuk yang baca, Amin, bukan insya sekedar Allah. fun kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke guys, kita tutup dulu YouTube kita hari ini. Apa sih ini Sampai, YouTube ya? hari ini. Obrolan kita ya, bukan YouTube. Obrolan. Obrolan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya udah. Oke. Assalamualaikum, dan jangan lupa ini ucapan yang sudah saya tunggu-tunggu setelah sekian puluh tahun. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan like. Subscribe, like, komen, like, subscribe, Dan share dan share jika bermanfaat. Jika bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat tetap di share agar bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.